siang ini bisa silaturahim. Depan kita tokoh-tokoh, ada Pak Kiai Haji Salim, ada Pak Kiai Haji Heri Kusworo, dan ada Pak Kiai Haji Heri Kusmara. Kalau Jawa Heri Kusworo. Ada Pak Toto dan semuanya ini, ada Pak Khair, ada ibu-ibu semuanya, narasumber, Pak Ketua IPI, terus dari kantor haji atau kantor agama ya? Kementerian Haji dan semuanya yang tidak disebutkan satu-satu. Saya mungkin supaya nanti algoritmanya nyambung, saya ingin memposisikan diri. Jadi saya kalau di reflect itu sebagai KPIH Pancasila. Tapi saya juga di sini ditugaskan oleh Pak Khair sebagai Ketua Dewan Pakar MES. Saya disuruh Pak Salim jadi sebagai anggota Dewan Syuro Dewan Dakwah. Kata dia menurut saya juga kata Pak Khair pendiri PKS. Alhamdulillah. Saya dapat amanah lagi sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia. Gunung ini dulu baru 1 sampai 11. Nah, sampingannya saya sebagai pengembang perumahan. Jadi nanti algoritmanya supaya nyambung gitu. Jadi kalau masuk Dewan Dakwah, masuk ke PKMS, dan sebagainya. Nah, mengawali. Nah ini kebetulan selamat datang Pak Deka Kurniawan. Video ini memang sengaja tahunnya. Ini rekomendasinya bisa sampai langsung ke presiden. Nah, Pak Deka Kurniawan ini jabatan fungsinya Wakil Ketua Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia. Pertanggung jawabannya langsung Presiden, Menteri Presiden, dan beliau agak terlambat sedikit karena di COVID di Kementerian Keuangan. Jadi saya pernah ngasih tema yang diberikan pajak dalam proses Islam. Nah, ini kira. Jadi Bapak Ibu, jadi itulah algoritma kami dalam posisi. Nah, mengawali pembicaraan saya butuh waktu 5 menit saja. Silakan panjang-panjang karena ada 5 hal. Yang pertama, awal Maret itu saya diundang oleh Kementerian Haji dan Umroh. Kebetulan satu FGD dengan Pak Puji Puro, terus ada dari Kementerian Agama Pak Arsad Hidayat, ada dari Dewan Nasional, ada dari KMB Pak DK, tentang sosialisasi tagline atau moto haji 2026 atau 1440 Hijriah adalah haji ramah disabilitas, lansia dan perempuan. Nah, itulah oleh sebab itu adalah bagian amalan dari saya, sehingga ketika saat itu awal Maret saya belum punya paspor untuk berangkat, sehingga saya hanya sebagai pengamat. Nah, tapi esensinya adalah bagaimana haji ramah disabilitas, lansia dan wanita perempuan. Ini yang menjadi fokus ketika kita mau evaluasi. Karena kalau evaluasi secara komprehensif bisa jadi kita nggak mampu. Nah, ini kita yang khusus fokus. Nah, alhamdulillah evaluasi itu pun telah berjalan pada tanggal 2 Juni, Pak. Itu Zoom sama Pak Menteri Umroh Haji, fasilitas dari Pak DA tentang bagaimana evaluasi tadi. Nah, kebetulan di sini ada relawan disabilitas, itu namanya Pak Diatri Nur. Nah, yang mana sih orang? Sama Pak Haji Boy. Itu relawan nanti biar dicatat oleh KMB. Yang advokatnya luar biasa gitu. Gitu. Akhirnya saat itu saya ada beberapa catatan yang kami sampaikan kepada Pak Menteri maupun bagi kita, dan khususnya pada Kementerian Haji dan Umroh. Yang pertama, bus selamat yang disediakan itu tidak ada yang ramah disabilitas. Tidak ada yang ramah. Tidak ada yang ramah. Saya ulangi lagi bahwa ini adalah evaluasi ya, bukan untuk menjelek-jelekan, tapi itu sekedar evaluasi supaya ada perbaikan. Nah, itu yang tidak ada. Terus yang kedua adalah catatan kita toilet
khusus disabilitas itu sering diserobot. Itu ya, nanti Pak Jaryo cerita. Itulah. Nah, yang ketiga, belum semua petugas densi ramah disabilitas dan lansia. Jadi kita akui lah kalau ribuan semuanya ramah, saya kira itu. Nah, itu catatan yang kedua. Nah, saat itu saya juga mengusulkan catatan sebagai usulan bab yang ketiga. Yang pertama saya mengusulkan jamaah haji lansia dan disabilitas itu mohon disiapkan penginapan atau apartemen yang tidak jauh dari Masjidil Haram maupun Nabawi. Itu data yang pertama. Dan yang kedua adalah perlu ada manasik tentang empati terhadap penyandang disabilitas dan lansia. Jadi dari manasik itu perlu kita sampaikan. Terus yang ketiga, ini yang paling penting nanti Pak Deka dan Kementerian Agama khususnya di mohon dikawal. Menteri Urusan Haji dan Umroh itu akan mengadakan evaluasi istiqomah. Ini dalam tanda kutip ada ancaman bagi penyandang disabilitas dan lansia supaya tidak menjadi korban kriteria istiqomah sehingga bisa berhasil. Padahal untuk disabilitas itu ada payung hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang hak untuk melaksanakan ibadah tanpa diskriminasi. Oleh sebab ini menjadi sangat catatan kami sangat penting supaya kriteria istiqomah itu tidak menjadi korban, tidak menghilangkan, tidak menghapus hak-hak disabilitas yang untuk berangkat haji. Nah, tadi saya dapat laporan dari Pak Diatri dan Bu. Saya laporkan juga sama kita. Pengalaman kasus gimana? Alhamdulillah Pak, di tempat saya baik di Mina maupun di Arafah, ketika di toilet itu antrinya tidak lebih dari 5 orang. Dan setiap 8 pintu kloset itu satu pasti ada spesial untuk disabilitas. Nah, antrian di tempat saya biasanya kalau kosong dipakai untuk yang disabilitas. Tapi begitu ada belser atau kursi roda datang, langsung mundur. Mempersilahkan, silakan, ini hak Anda, silakan Anda bahkan bantu. Saya saat itu langsung menemui. Tidak lama kemudian ketika antri ada jamaah dari Afrika Selatan, tunanetra, langsung mundur juga. Dia mempersilahkan. Jadi itu saling menghargai karena hak dia, karena itu kan toilet itu punya itu. Nah, nanti pengalaman Pak Diatri beda lagi ketika dia Pak Diatri, Pak Diatri itu cerita. Di Pak Diatri sebagai advokasi sebagai relawan penyandang disabilitas, jawabannya ya wajar juga. Sama-sama bayar ya antri lah gitu. Wajar juga. Itu Pak Diatri. Jadi itu yang perlu kita sampaikan untuk empati. Nah, itulah beberapa yang kami sampaikan dan kita bisa berkembang. Tetapi ada hal yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan ini. Ketika kemarin saya membaca ada visi Arab Saudi Arabia 2030, di mana dalam visi Saudi Arabia 2030 itu adalah mengakomodasi anak kaget gaji sampai 4 juta sampai 5 juta haji. Artinya apa? Kalau haji kemarin sekitar 1,7 sampai 2 juta akan ketik 2 kali lipat. Dengan 2 kali lipat maka mestinya Indonesia juga akan dapat 2 kali lipat juga. Yang sekarang 220 jadi 440. Nah, yang menarik itu adalah tagline daripada visi Saudi Arabia 2030 itu haji 4.500.000 sampai 5 juta berbasis data terintegrasi dengan digitalisasi. Jadi saya kira menjadi penting bagi kita khususnya jamaah disabilitas untuk menjadi ramah pada digitalisasi. Kebetulan saya punya pengalaman tersendiri. Saya berhaji tahun ini itu semuanya full dengan digitalisasi. Jadi dari pengiriman biometrik pakai digital, dari pengiriman visa juga pakai digital, kartu musuh juga pakai digital. Dan ketika kita ke sana juga semuanya pakai digital. Alhamdulillah semuanya bisa lancar dan seluruh website di Nusuk itu selama 2 minggu saya akses itu nggak pernah ada kendala. Website luar biasa. Saya kira itu menjadi sangat penting dengan pengamanan yang sangat ketat sekali. Jadi ketika kita masuk mesti akan minta OTP. Setiap 2 menit minta OTP. Saya kira itu jadi bahan inspirasi kita untuk penggunaan digital yang lebih moderasi. Saya kira itu dan sebagai penutup tadi amin. Semoga kita berharap IPI khususnya dan kita semua mengawal pasca haji
menjadi haji yang mabrur sepanjang hayat, sakit yang diterima, dosa yang diampuni, dan amal kebaikan yang diridhoi, serta yang paling penting ini urusan yang tidak pernah merugi. Iya. Saya kira demikian. Dan sebelum saya tutup mungkin 1 menit dan 1 menit untuk Merdeka, 1 menit Pak Diatri. Karena saat itu kesaksian bisa dari sana. Jadi Gubernur Merdeka kan Wakil Komisi Nasional Disabilitas bisa menginspirasi kita karena kebetulan juga domisili Bekasi juga. Pak.